Pemirsa, dalam rangka kunjungan serap aspirasi masyarakat, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edi Haryanto kunjungi warga Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi. Antusias warga pun memenuhi tempat yang disediakan panitia. Bahkan, ratusan masyarakat ini rela duduk di bawah karena ratusan kursi yang disediakan panitia telah penuh terisi. Masa ini tidak hanya datang dari Desa Rogojampi saja, melainkan warga dari beberapa desa sekitar pun juga ikut hadir ingin mendengarkan langsung paparan pendidikan politik yang disampaikan langsung oleh Ketua DPRD sekaligus Ketua Partai berlambang Mercy Michael Edi Haryanto. Bahkan saking membludaknya, pihak panitia pun juga sempat kebingungan mengingat antusias masyarakat yang hadir melebihi dari undangan yang telah disebar. Dalam kesempatan sambutannya, Michael Edi Haryanto langsung berinteraksi dengan masyarakatnya untuk mendengarkan aspirasi apa yang disampaikan. Saya atas nama pimpinan DPRD mohon maaf yang sebesar-besarnya. Perkenalkan saya, mungkin ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Saya Michael. Ya, banyak orang yang tahu saya pemilik AIL. Kalau AIL saya yakin semua tahu. Begitu Ibu? Ya, kalau Michael ada yang tahu, ada yang tidak. Ada yang kenal sebagai pemilik AIL, ada yang tahu sebagai Ketua Partai Demokrat, dan sekaligus saya alhamdulillah berkat dukungan dari masyarakat Rogojampi, karena yang terbesar yang memilih saya itu Rogojampi, walaupun yang datang di sini sedikit mungkin ya yang memilih saya. Saya kepingin gunakan saya mempunyai kekuatan membangun, kekuatan memberikan bantuan kepada rakyat, pakai saya. Apa yang diinginkan oleh masyarakat Rogojampi? Sampai sekarang juga belum ada permintaan. Ya ada, walaupun masyarakat Rogojampi tidak minta, melalui Pak Faisal saya memberikan bantuan, bukan saya mengungkit-ungkit. Ada bantuan yang tidak diketahui oleh masyarakat Rogojampi, jalan, baik drainase, saya nggak tahu yang mana karena saya tidak tahu apa yang diinginkan masyarakat. Saya perjuangkan karena saya mempunyai kekuatan itu. Untuk itu pada malam hari ini, kesempatan ini, saya mohon ibu-ibu silakan apa yang diinginkan oleh masyarakat Rogojampi khususnya Jagalan, monggo, nggak usah sungkan-sungkan ibu-ibu ungkapkan. Siapa tahu saya akan mencarikan solusinya secepatnya. Setidaknya saya yakin saya bisa untuk membantu rakyat Rogojampi. Karena tugas saya bukan Rogojampi saja, seluruh Kabupaten Banyuwangi. Kalau saya memikirkan rakyat Banyuwangi, masa rakyat Rogojampi tidak bisa saya pikirkan, kan begitu. Saya DPR itu siapa? Dewan Perwakilan, wakilnya, pegawainya, bosnya. Jadi saya menghadap bos saya, dan sampean adalah bos saya. Saya memberikan bantuan-bantuan, dan saya jamin apa yang diinginkan masyarakat Badian, bangunannya saya sudah koordinasi dengan pemerintahan bupati, akan diberikan bantuan. Setiap bulan diberikan sembako sebagai kompensasinya. Saya katakan masyarakat Badian memang ada berdampak. Ya paling bau itu aja ditangani, ditanggulangin. Ketika ada bau kasih obat macam-macam, tidak sampai bau terus-terusan karena bukan tempat sampah, pengolahan sampah. Kan? Tapi setiap bulan ada bantuan sembako 150, 200 paket sembako setiap bulan diberikan kepada rakyat Badian. Pertanyaan itu muncul dari salah satu warga Uti yang mengaku mewakili warga miskin dan kaya. Dia mengeluhkan terkait kesulitan untuk membeli gas LPG 3 kg. Ia berharap pemerintah harus sigap dan menyelesaikan kesulitan gas 3 kg. Tidak hanya itu, warga lainnya juga saling memberikan pertanyaan dan harapan kepada pimpinan DPRD Banyuwangi ini, mulai dari permasalahan sosial, sampah, hingga pembangunan jalan-jalan desa untuk dapat diperhatikan dan segera direspon pemerintah Banyuwangi.
Saat satu persatu warga memberikan usulan, dan saat itu juga orang nomor satu Partai Demokrat ini memberikan solusi, bahkan tak segan menelpon langsung pejabat Pemkab Banyuwangi. Alhasil, warga pun merasa lega karena permasalahan yang dilontarkan warga dapat direspon bahkan langsung ditindaklanjuti. Di akhir sambutannya, Michael juga meminta doa agar selalu bisa tetap berjuang dalam menjalankan aspirasi masyarakat, sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat akan selalu diperjuangkan. Dirinya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aspirasinya. Oleh karena itu, Demokrat akan selalu berjuang demi kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. Acara ini juga diakhiri dengan tausiah dari Kiai Haji Insinyur Ahmad Wahyudi, pengasuh Masjid Muhammad Cengho Banyuwangi, dan juga pembagian sembako kepada warga yang hadir di acara tersebut. Hari ini adalah reses di desa saya, yaitu Desa Rogo Jampi. Secara aspirasi, saya ingin menggali apa yang diinginkan oleh masyarakat Rogo Jampi khususnya. Dan hari ini saya datang ke sini, alhamdulillah antusias masyarakat itu melebihi apa yang saya pikirkan. Kita hanya mengundangnya sekitar wilayah di Jagalan Utara ini, kita menyebarkan undangan 300, tapi yang datang hampir 500. Jadi kami terima kasih kepada masyarakat Rogo Jampi khususnya yang sudah datang untuk menghadiri undangan kami, yaitu melakukan pendidikan politik. Saya mengharapkan juga setiap kami turun, ya bukan hanya supaya masyarakat itu memilih Michael, memilih Demokrat, tapi saya ingin supaya masyarakat itu mengerti tentang politik, karena masyarakat itu tidak mengerti tentang politik itu. Ya, saya harapkan 2024 itu rakyat itu mengerti politik dan tidak main-main politik. Kenapa saya katakan main-main politik? Karena rakyat tidak mengerti, sehingga rakyat itu ngawur dalam pemilihan. Rata-rata masyarakat itu memilih, kalau tahun 2019 mereka tidak melihat siapa calonnya, ya, siapa yang calon yang bisa untuk mengubah nasibnya. Karena DPR itu dipilih rakyat untuk apa? Untuk memenuhi apa yang diinginkan rakyat, mengelola keuangan pemerintah daerah bersama bupati di sana untuk pegang kepada rakyat. Sehingga rakyat, ya, saya mohon supaya memilih kira-kira wakilnya yang dipilih itu bisa nggak untuk mewakili dirinya untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh rakyat. Tidak semata-mata karena siapa yang memberi. Untuk itu, masyarakat saya mohon ya memilih, karena jangan memilih seorang calon itu karena pemberian. Karena yang setiap saya temuin, masyarakat itu memilih karena diberi jalan, ya, diberi hot mic, paving, musola, masjid dan sebagainya. Ya. Pemberian itu baik, pembangunan itu baik, tetapi jangan memilih karena semata-mata karena telah memberikan bangunan. Siapa tahu memberinya itu 5 tahun sekali, ketika mau pemilihan diberi bantuan bangunan jalan. Jadi rakyat itu harus jeli, oh ini memberi bantuan saya berupa paving, jalan dan sebagainya. Kalau hanya diberikan pada saat mau pemilihan, sudah berarti itu nggak baik. Jadi benar-benar harus melihat apakah orang ini baik apa tidak. Kalau tidak, masih ngawur karena pemberian, memilih seseorang calon karena pemberian, tidak akan terjadi perubahan. Ingat, Banyuwangi ini sangat kaya, kekayaan yang begitu melimpah. Apalagi kita ketika melihat Pak Mahfud MD mengatakan seperti yang viral pada saat yang lalu, ya, dan beliau mengatakan jika satu saja pertambangan tidak dikorupsi oleh yang mengambil kebijakan, rakyat Indonesia sangat kaya raya dan menerima gaji 20 juta per bulan per kepala. Kalau seandainya rakyat Banyuwangi mendapat 20 juta per kepala, tidak ada orang miskin di Banyuwangi. Semua akan sejahtera. Kita punya tambang. Kita punya tambang emas, punya kesuburan tanah yang melimpah, punya segalanya, tapi masih banyak rakyat
yang menderita kemiskinan dan kelaparan. Karena apa? Karena rakyat Banyuwangi tidak mengerti tentang politik. Untuk itu 2024 pilihlah caleg-caleg yang baik. Kalau tidak ada pilihan, saya ketua Partai Demokrat, saya akan berbakti bagaimana mempunyai visi misi rakyat Banyuwangi tersenyum semua dan sejahtera. Terima kasih. Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.